رتب الشريعة الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأعراب والأجم فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alimul ulama yang saya muliakan, wabil khusus sahabat saya Kiai Haji Abbas dari Buntet Cirebon, dan mohon maaf sekali saya tidak sebutkan satu persatu yang mulia ini karena nggak ada catatannya sama saya. Bapak-bapak pejabat sipil TNI maupun Polri yang saya hormati, wabil khusus PJ Bupati Bekasi dan para banser yang gagah-gagah yang saya hormati, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia, Fahmi Tamami, kemudian PAMDI Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia, kemudian PW Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah. Saya mau tanya, di Bekasi ini ada fans Rhoma Irama nggak? Banyak. Ada fans Soneta nggak? Banyak. Alhamdulillah. Fans Rhoma and Soneta itu disingkat Forsa. Forsa ini ada dua kelompok. Ada yang terorganisir, ada yang tidak terorganisir. Yang terorganisir terikat dengan ketetapan organisasi yang harus melaksanakan 4B: beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, dan berloyalitas. Namun yang tidak berseragam, walaupun tidak berseragam, sejauh dia fans Rhoma and Soneta, itu namanya Forsa. Kalau saya sebut Forsa, bisa bilang keren, bisa? Forsa, Forsa. Sekian lama engkau menunggu, Mantap. untuk kedatanganku. Betul. Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini, ku datang. Kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Mantap. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini saya lihat, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu. Jadi ada kesetaraan di dalam Islam ini antara laki-laki yang beriman dan perempuan beriman. Mereka sama hak dan kewajibannya, yaitu menegakkan sholat, bayar zakat, mentaati Allah dan Rasulnya. Ulaika syarihumullah, innallaha azizun hakim. Mereka itu akan disayangi oleh Allah, dan karena akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dalam konteks kesetaraan. Faham? Jadi berjihad fi sabilillah itu kewajiban yang sama
antara laki-laki dan perempuan. Hadirin hadirat rahimakumullah, memperingati Maulid Nabi tak lain dan tak bukan dalam rangka mempertajam pengenalan kita terhadap sosok beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga muncullah ketakjuban kita, kekaguman kita, kecintaan kita kepada beliau, yang akhirnya muncullah ketaatan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diperintah oleh Nabi laksanakan, dan apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Sanggup? Sanggup? Enggak. Wa qala ta'ala ayatan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Shadaqallahul azim. Katakan ya Muhammad kepada manusia, kalau kamu cinta kepada Allah, maka taatlah kepadaku. Kalau kamu taat kepada Muhammad, maka Allah akan mencintai kamu dan akan menghapuskan dosa-dosamu. Mau dicintai Allah, mau diampuni dosa kita oleh Allah, syaratnya taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ketaatan kepada Nabi adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu izinkan saya menjelaskan biografi singkat beliau. Pertama dari nasab beliau. Nabi Muhammad SAW adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad, selanjutnya bin Ismail alaihissalam dan Ibrahim alaihissalam. Terkonfirmasi nasab beliau nyambung kepada Nabi Ismail alaihissalam dengan haplogrup J1. Paham? Paham? Nah. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku turunan Nabi, harus haplogrupnya J1. Paham? Saya minum dulu boleh? Waduh, panitianya orang begini. Ini Ustaz kasih minum pakai pipa. Beliau dilahirkan pada hari, harus tahu kalian, beliau dilahirkan pada hari Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal, tahun gajah, bukan tahun macan. Kenapa dikatakan beliau lahir pada tahun gajah? Karena ketika beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan bertepatan dengan serangan tentara gajah di bawah pimpinan Abraha dari negeri Yaman. Mereka cemburu dengan Ka'bah karena Ka'bah itu banyak dikunjungi oleh kabilah-kabilah dari berbagai macam penjuru yang namanya Jazirah Arabia. Sementara tempat mereka ingin disucikan kalah suci, kalah terhormat dengan Ka'bah. Oleh karena itu Raja Abraha dari Yaman ingin menghancurkan yang namanya Ka'bah. Itulah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana nasib Abraha dan tentara gajahnya dalam surat apa? Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka alam yaj'al kaidahum wa arsala 'alaihim tarmihim bihijaratin
waja'alahum. Tidakkah kamu lihat bagaimana Allah menggagalkan upaya tentara gajah di bawah pimpinan Abrahah dari Yaman dengan mengirimkan burung-burung ababil, kemudian melontari mereka dengan batu dari neraka, dan hancurlah tentara gajah itu seperti rumput yang dikunyah. Bertepatan dengan tahun 571 Masehi. Faham? Dari 124.000 nabi ada 313 rasul. Dari 13 semua rasul itu adalah Muhammad SAW adalah nabi yang teragung di antara semuanya. Kenapa? Paling tidak dengan beberapa hal. Pertama, karena wilayah dakwah beliau tidak sama dengan wilayah dakwah para nabi pendahulunya. Kalau nabi-nabi pendahulunya diutus untuk bangsanya masing-masing. Contoh, Nabi Hud alaihissalam diutus hanya untuk bangsa Ad. Nabi Lut alaihissalam diutus untuk bangsanya bangsa Sadum. Nabi Saleh alaihissalam diutus untuk bangsanya saja, itu bangsa Thamud. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam yang dikenal di dunia internasional sebagai Yesus Kristus, beliau hanya diutus untuk bangsa Israel saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa arsalna rasulan ila bani Israil wa rasulan ila bani Israil. Lain dengan Nabi kita Muhammad SAW, beliau tidak diutus hanya untuk bangsa Arab saja, tetapi diutus untuk seluruh bangsa di dunia, untuk seluruh manusia di dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Ya Muhammad, tidaklah kamu aku utus kecuali untuk seluruh manusia di muka bumi, termasuk buat orang Bekasi. Alhamdulillah. Karena wilayah Nabi Muhammad SAW berskala internasional, maka beliau dibekali oleh Al-Quranul Karim yang bersifat holistik, komprehensif, lengkap, menyeluruh. Seluruh aspek kehidupan manusia ada di dalamnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini aku sempurnakan agamamu. Ma faratna fil kitabi min syai'. Dan tidak aku tinggalkan apapun dalam Al-Quranul Karim. Seluruh aspek kehidupan manusia ada penjelasannya dalam Al-Quranul Karim, sehingga Profesor Dr. Arnold Toynbee, seorang sosiolog dari Inggris, setelah membaca Al-Quran mendapat hidayah, dia berkomentar. Apa kata beliau? Islam is not only a religion, but it's also a way of life and a whole civilization. Islam bukan sekedar agama, tapi way of life, bimbingan hidup, and a whole civilization, dan sebuah peradaban yang lengkap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Inilah Nabi kita, Nabi seluruh manusia yang termulia, yang malam ini kita peringati hari lahirnya. 124.000 Nabi misinya sama, untuk menyampaikan La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, semuanya sama. Namun bagi Nabi Muhammad, di samping untuk menyampaikan kalimat tauhid, ada spesifikasi beliau, yaitu untuk membangun akhlak manusia. Karena iman takwa tanpa akhlak buyar. Akhlak adalah menjadi fondasi dari iman dan takwa seseorang. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Apa itu akhlak? Apa itu akhlak? Budi pekerti. Kalau kata orang Betawi, akhlak itu lagu. Bukan kayak lagu soneta, bukan.
lagu lo tengik, maksudnya akhlak lo tengik, lagu lo apok. Kata orang Inggris attitude, perilaku. Nah, secara orientatif akhlak ada 3. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, hewan dan tanaman. Secara kualitatif akhlak juga ada 3. Akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Akhlakul ammah, akhlak yang standar. Dan akhlakul sayyi'ah, akhlak yang buruk. Rasulullah SAW selalu menggunakan akhlakul karimah kepada Allah, kepada sesama manusia, bahkan kepada alam. Kepada Allah, akhlak beliau. Beliau adalah sosok yang maksum, tidak punya dosa, dihilangkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sholatnya, Bu, tidak hanya 5 waktu saja. Sholat rawatibnya, sholat malamnya sampai bengkak kakinya. Padahal beliau maksum. Istighfarnya 1 hari gak kurang dari 100 kali. Bukan istighfar yang biasa, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. 100 kali minimal. Ibu berapa kali, Bu, 1 malam, 1 hari? Oh iya. Balik kalau kesandung doang, astagfirullah. Ini akhlak Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak Nabi kepada semua manusia, Masya Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang seorang nabi, seorang rasul dari bangsamu sendiri, bangsa manusia. Bukan dari bangsa malaikat, bukan dari bangsa jin, dari bangsa manusia. Dia sangat menderita, merasakan derita yang dirasakan oleh umatnya. Dan dia menginginkan umatnya dalam keadaan selamat, bahagia minad dunya ilal akhirah. Inilah akhlak Rasulullah SAW. Oleh karena itu beliau sering dibuli, sering dihina, sering dihujat, bahkan pernah dilontari batu di Taif. Apakah beliau marah? Apakah beliau marah? Muhammad gila, Majnun. Tidak marah. Dia lempari kotoran unta di kepalanya, kita sujud di depan Ka'bah. Tidak marah. Diludahi kepalanya, tidak marah. Bahkan beliau menoleh, mengusap, tersenyum. Satu saat ketika beliau mau ke masjid, dia lihat itu orang yang selalu meludahi beliau, nggak ada. Dia tanya, kemana itu orang yang di atasnya selalu meludahi saya? Oh, beliau sakit ya Muhammad. Di mana? Tuh rumahnya. Beliau datang dengan membawa kurma, roti, susu. Setelah dari rumah kembali, istrinya tanya, buat siapa ya Rasulullah? Untuk menjenguk orang sakit. Bu, Pak, beliau dihina, tapi tidak membalas dengan hinaan atau cacian atau pukulan, tapi justru dibalas dengan membawa makanan kepada sang pencaci. Dilontari batu, berdarah tangan kakinya. Jibril alaihissalam berbisik kepada beliau, ya Muhammad, angkat tanganmu kepada Allah, minta agar mereka diazab sebagaimana para nabi pendahulumu ketika durhaka, mereka minta kepada Allah untuk mengazab kaumnya. Muhammad angkat tangan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Bukan minta diazab, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada umatku, mereka tidak mengerti. Maafkan umatku, mereka tidak mengerti bahwa aku adalah utusanmu. Kenapa Nabi gak marah, Bu? Tahu sebabnya?
dihina, kamu penipu, kamu nabi palsu. Nggak marah. Kenapa? Karena beliau yakin beliau adalah nabi beneran. Paham? Coba Musailimah al-Kadzdzab, nabi palsu, dikoreksi, dikritik, marah, ngamuk. Kenapa? Karena nabi palsu. Nabi nggak marah. Kenapa? Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang tahu bahwa aku adalah Rasulmu, ya Allah. Ini akhlak Nabi. Jadi ketika ada orang-orang mengaku-ngaku turunan Nabi, ketika dikoreksi, kalian ini bukan turunan Nabi, marah. Asli apa palsu? Ini astagfirullahaladzim. Memang lagi trennya tren Bali ini ya. Oke, saya mau cerita. Boleh? Tapi saya minum dulu. Insya Allah lagi disiapin lagu baru. Insya Allah. Saya mau cerita ini. 50 tahun yang lalu, masih saya muda, masih saya sedang ganteng-gantengnya. Sekarang yang masih ganteng ya nggak? Masih saya muda, saya berkesempatan ceramah duet dengan seorang Habib. Ini Habib bicara lebih awal, sama-sama Habib muda. Dibilang, kalau ada Habib yang mabuk-mabukan, yang main judi, yang berzina, jangan kata ada. Habib barang Betawi ini, yang jangan kata ada. Kenapa? Dia cucu Nabi. Nabi memegang kunci surga. Pasti akan masuk surga nanti cucu-cucunya dulu. Walaupun dia maksiat atau segala macam, jangan bilang apa-apa. Dia ahli surga. Saya mendengar itu tersentak. Kenapa? Setahu gue ngaji dari dulu nggak ada cerita-cerita begini. Langsung begitu giliran saya naik, Alafubib, Anda koreksi antum. Kalau Anda bilang bahwa turunan Nabi itu pasti masuk surga, mana dalilnya? Mana dalilnya? Sementara yang saya tahu, Islam itu dinul khalis, agama yang lurus, agama yang adil. Setahu saya Nabi Muhammad adalah tokoh yang demokratis, tidak nepotis. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai manusia, aku telah menciptakan kamu semua dari seorang laki dan perempuan. Dari sana aku jadikan kamu berbangsa-bangsa. Ada bangsa Arab, Inggris, India, dan sebagainya. Dari bangsa-bangsa itu aku jadikan kamu bersuku-suku. Contohnya Indonesia, ada 700 suku. Ada Sunda, Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Betul. Betul. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lita'arafu, saling mengenal. Lita'arafu, saling menghormatinya. Karena apa? Notabene bangsa-bangsa itu berlain-lainan agamanya, berlain-lainan bahasanya, sukunya, tapi Allah memerintahkan lita'arafu, saling mengenal. Lita'arafu, saling menghormati.
Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya ketinggian derajatmu di sisi Allah adalah takwamu, bukan dari mana bangsamu, bukan dari siapa turunanmu. Faham? Faham? Lalu Nabi SAW menjelaskan lagi, la fadla li Arabiyyin ala ajamiyyin. Tidak ada kelebihan bangsa Arab dari yang bukan Arab kecuali takwa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu lil muttaqin walau kana 'abdan habasyian wan naru lil 'asina walau kana sayyidan quraisyan hasyimiyan. Surga itu untuk orang yang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi, contohnya Bilal bin Rabah. Masuk surga dia padahal budak. Wan naru lil 'asina walau kana sayyidan quraisyan hasyimiyan. Dan neraka untuk orang-orang yang ahli maksiat walaupun dia Sayyid Quraisy dan Bani Hashim. Faham? Faham? Dan Nabi lebih menegaskan lagi, walau anna Fatimah binti Muhammad sarqat laqata'tu yadaha. Seandainya anak kandungku yang namanya Fatimah mencuri, aku akan potong tangannya. Artinya apa? Tidak ada privilege buat nasab. Tidak ada keunggulan apapun nasab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak Nabi masuk neraka. Nabi siapa? Nabi Nuh. Bapak Nabi masuk neraka. Bapak siapa? Nabi Ibrahim Azar masuk neraka. Istri Nabi masuk neraka. Nabi siapa? Nabi Lut alaihi salam. Pamannya Nabi masuk neraka. Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Lo siapa? Faham? Ente siapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah saya katakan itu, ramai ini satu masjid. Besoknya saya dipanggil sama satu habib sepuh. Panggil ya Bib, siap Bib. Mohon dikoreksi Bib. Kemarin lu ngomong apa? Saya ceritakan lah bla 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 bla. Oh ya emang tuh anak salah tuh Habib tuh. Tapi ente benar. Yang Anda katakan semuanya enggak ada yang salah. Benar. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada privilege buat turunan lagi. Tapi aneh mohon, ucapan seperti itu jangan diucapin lagi lain kali, jangan. Jangan diomongin lagi yang begitu, Ji. Karena itu akan merusak ukhuwah Islamiyah. Sejak saat itu saya simpan di perut. Saya nggak buka-buka, nggak ngomong lagi, nggak mengkritisi lagi para habib ini. Lama-lama 50 tahun, Masya Allah. Saya dengar begini, saya dengar begitu, berita khurafat dan sebagainya. Ada istri orang yang dibawa kabur. Ada anak orang yang dianak. Masya Allah. Macam-macam itu kita lihat kisah-kisah jahiliyah mereka. Ini berita-berita khurafat yang menyesatkan umat. Leluhurku Fakih Muqaddam bisa mi'raj 70 kali satu malam. Leluhur kami bisa memadamkan api neraka dengan kelingking. Leluhur kami bisa nurunin emas dari langit. Itu ada orang maksiat mati karena dia cinta kepada Ba'alwi, kepada Habaib, maka cuma dikasih surat doang. Kasih ini surat nanti kepada Munkar wa Nakir. Bilang dari Habib, ente pasti masuk neraka, masuk surga. Banyak lagi cerita khurafat itu. Ini 50 tahun saya mulai seperti itu. Kelakuan-kelakuan yang jauh dari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya sampailah pada saat Kiai Maduddin mengadakan penelitian, yaitu menurut beliau bahwa nasab Ba'alawi batal, tidak tersambung kepada Rasulullah. Beliau mempelajari
nasab, ilmu sejarah, kisah-kisah yang namanya Zuriyah Rasul, mulai dari abad keempat, dimulai dari Ahmad bin Isa, turunan Nabi yang ke-8 kalau nggak salah. Ahmad bin Isa punya anak 3, Muhammad, Ali, dan Hussein. Dari abad keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9 awal, anak Ahmad bin Isa tercatat di dalam manuskrip sejarah hanya 3 ini. Tiba-tiba muncul pada abad ke-9 akhir yang namanya Ubaidillah, anak Ahmad bin Isa. Ini yang menjadi perhatian saya pertama. Mereka mengcounter Kiai Imaduddin. Itu orang yang eksis, nggak perlu tertulis dalam sejarah. Boleh nggak masuk akal saya? Kok yang 3 masuk, kenapa yang 1 enggak? Betul? Betul? Kok yang 3 orang tercatat, kenapa ini tidak? Dari satu sisi, saya mulai meyakini. Sebelum itu, ketika saya menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hari ini saya hakul yakin Ba'alawi bukan turunan Nabi. Mereka bertanya kepada saya, itu Roma Irama berani-beraninya mengatakan hakul yakin bahwa Ali bukan turunan Nabi. Dari mana dia tahu? Apakah dia pernah melihat Ubaidillah dilahirkan? Apakah dia pernah melihat persalinan Ubaidillah? Saya katakan, ente yakin gak sama Nabi Muhammad? Yakin? Semua tanya, Anda yakin gak Nabi Muhammad Rasulullah? Apakah Anda melihat Nabi dilahirkan? Apakah Anda melihat Nabi menerima wahyu pertama? Dasarnya apa Anda yakin? Al-Quranul Karim. Maka saya jawab, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala secara haqqul yakin dengan 2 hal. Yang pertama, ayat qauliyah dari Al-Quranul Karim. Qala ta'ala, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya akulah Allah dan tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Ini ayat qauliyahnya. Dan banyak lagi ayat qauliyah tentang eksistensi Allah sebagai Tuhan. Lalu ayat qauliyahnya apa? Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi wa sahabil musakhkhir bana sami'ul ardh la ayatin liqaumin ya'qilun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pada terjadinya pergantian malam dan siang, bisanya kapal-kapal berlayar di lautan dengan membawa hal yang bermanfaat buat manusia. Diturunkannya air dari langit, dengan air itu ditumbuhkan bumi yang mati. Kemudian ditebarkannya berbagai macam binatang melata di muka bumi. Terjadinya pergeseran awan dan angin di antara langit dan bumi. Itu bukti bahwa Allah sebagai Tuhan ada bagi orang-orang yang berakal. Jadi saya meyakini Ba'alawi bukan turunan Nabi menggunakan akal. Pertama, ayat kauniyahnya tesis keiman yang sampai detik ini tidak bisa dibantah oleh kaum Ba'alawi. Ayat kauniyahnya apa? Tes DNA. Paham? Paham? Paham gak kamu? Nah begitu. Entar pulang, buka internet, klik familytreedna.com, klik familytreedna.com. Nanti akan keluar tuh 180 Ba'alawi
di Yaman yang sebagian dari Indonesia itu telah terkonfirmasi bahwa haplogrup mereka adalah G. Apa itu haplogrup G? G adalah Yahudi Hazar, Yahudi Askenazi. Ba'alawi ternyata haplogrupnya G. Faham? Setelah haplogrup Nabi J1. Nah, ini yang ayat kauniyah yang membuat saya hakul yakin bahwa mereka bukan turunan Nabi. Apatah lagi setelah mendengar Ustadz Rizik Syihab mengatakan dengan secara lantang dalam videonya, "Hei, ini ada rambut Nabi. Siapa yang ngaku-ngaku turunan Nabi, tes DNA." Tes DNA. Nanti kelihatan tuh yang palsu apa yang asli. DNA Nabi kemana, dia kemana. Ini yang ngomong Ustadz Rizik Syihab. Lalu sekarang dia mau tes DNA. Saya mau tanya, dia mau nggak tes DNA? Mau nggak? Belum terbukti siapa dia. Terbukti belum? Siapa dia? Asli apa bukan? Asli apa palsu? Kalau dia asli pasti mau tes DNA. Orang dia yang suruh. Betul? Dia yang perintahkan. Tes DNA. Yang ngaku-ngaku turunan Nabi, tes DNA. Nanti ketahuan tuh kamu kalau palsu atau asli. DNA Nabi kemana, dia kemana. Rizik Syihab tes DNA apa tidak? Mau apa enggak? Berarti asli apa palsu? Kan jelas. Enggak ada ragu-ragu, maka saya katakan hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan turunan Nabi. Faham? Kalau faham, kemenang dulu nih. Oke. Nah, saya katakan di podcast saya, hati-hati ini berbahaya. Saya melihat ada indikasi mau menguasai Indonesia secara spiritual, ekonomi, dan politik. Gejalanya jelas sekali. Pertama, ada yang bikin kuburan-kuburan palsu. Kuburan-kuburan Habib. Kalau udah Habib, wali. Mereka bilang kalau ditarim, orang baru nunggu kumis langsung jadi wali. Kalau namanya Habaib, semuanya wali. Jangankan orang sehat, orang gila aja dibilang wali. Wali. Sama penuh. Di Jawa, Kalimantan, kuburan-kuburan palsu. Tujuannya apa? Untuk membuat satu sejarah bahwa ini kaum Ba'alawi sudah menduduki Indonesia sejak lama. Nanti orang-orang dari Yaman datang ke Indonesia. Indonesia itu tempat leluhur kita. Lihat kuburan-kuburan leluhur kita di mana-mana. Satu ini. Yang kedua, yaitu menyebarkan khurafat-khurafat untuk menundukkan umat Islam yang tidak berpikir. Seperti tadi, itu Fatih Muqaddam bisa 70 kali mi'raj. Ini sebetulnya menghina Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi sendiri hanya 1 kali. Kalau yang mengatakan saya 2 kali mi'raj itu sudah menghina, apalagi 70 kali semalam. Betul? Saya bisa membenarkan Nabi neraka, ini menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang menggunakan hurafat-hurafat untuk menundukkan, membius umat Islam agar kagum kepada mereka, agar bisa tunduk takluk kepada mereka. Dan yang lain ada membuat provokasi seolah-olah membela rakyat. Kami bersama rakyat. Asah golokmu, asah pedangmu, perang. Yang perang nanti siapa, Bu? Yang perang siapa? Pribumi ame pribumi. Bukan pribumi lawan Ba'alawi, enggak. Masya Allah.
Lalu apa dibilang? Indonesia milik Aulia Tarim. Indonesia milik orang Tarim. Apa kurang jelas bahwa mereka mau menjajah Indonesia? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Indonesia milik Tarim. Innalillah. Apa ikhlas Anda Indonesia dikasih orang Tarim? Mau dikuasai orang Yaman? Iya. Jadi identitas keasliannya sebagai cucu Nabi terbukti rungkat, terbukti salah. Mereka bukan turunan Nabi, dan ternyata ada gerakan-gerakan yang sistematis untuk menguasai Indonesia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jadi dalam kesempatan ini saya ingatkan kepada seluruh umat Islam bangsa Indonesia, waspadalah. Yang ketiga kepada Mbak Alawi, hentikan. Karena sekarang Anda sudah tahu bahwa Anda bukan turunan Nabi. Mustahil Anda nggak tahu. Kenapa? Anda nggak mau tes DNA. Betul? Artinya dia tahu bahwa gue bukan turunan Nabi, maka gue nggak mau tes DNA. Kalau gue tes DNA ketahuan. Kalau udah jelas Anda yakin bukan turunan Nabi, akui itu di depan umum, di hadapan bangsa Indonesia, minta maaf. Kalau tidak, apa kata Nabi? Wa man da'a ila ghairi abi fa huwa ya'lamu annahu ghairu abi al-jannatu haram. Barang siapa yang mengaku-ngaku kepada seorang bapak yang dia tahu itu bukan bapaknya, surga haram. Apalagi dia ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, sementara dia tahu bukan cucu Nabi, surga haram. Na'udzubillah min. Makanya kepada kaum Alawi, sadari itu, takutlah Anda kepada neraka. Oke? Kalau mereka sudah sadar, minta maaf kepada bangsa Indonesia, rekat ukhuwah Islamiyah secara setara. Gak ada lagi kelas-kelas, gak ada lagi mereka lebih mulia dari bangsa Indonesia. Tidak boleh lagi, karena di dalam Islam gak ada kasta. Paham? Semuanya sama dalam Islam. Yang membedakan manusia mulia atau tidak, iman dan takwanya dan ilmunya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya aku angkat derajat orang yang beriman dan yang berilmu. Yang kedua, takwa. Itulah ukuran-ukuran ketinggian manusia di sisi Allah. Tidak ada nasab sedikit pun. Oleh karena itu, kalau mereka mau sadar, minta maaf pada bangsa Indonesia, mari kita rekat ukhuwah Islamiyah secara setara. Nggak boleh lagi ada kasta-kasta. Faham? Faham? Oke. Ini ilustrasi sedikit. Sebulan yang lalu, mungkin belum sebulan, saya kedatangan tamu dari Turki, dari Saudi Arabia, dan dari Oman. Dari Turki, Saudi Arabia, dari Oman. Mereka tahu masalah Alawi di Indonesia. Dibilang apa? Di Saudi, di Oman, di Turki nggak ada yang namanya Alawi turunan Nabi. Wallahil azim kalau saya bohong. Nggak ada itu Alawi turunan Nabi, nggak ada. Dia heran kok di Indonesia dia ngaku-ngaku turunan Nabi. Dari Turki, dari Oman, dan dari Saudi Arabia. Oke, karena tadi bahwa misi utama Nabi SAW di samping menyampaikan kalimat tauhid, yaitu untuk membangun akhlak. Saya akan menyampaikan suatu lirik tentang akhlak, boleh? Boleh? Tapi lo semua ikut nyanyi, setuju? Dalam berbicara harus memakai akhlak. Akhlaknya rame-rame, Bu. Oke? Dalam berbicara harus memakai akhlak. Di dalam berbusana harus memakai Akhlak. Dalam rumah tangga harus memakai Akhlak. Di dalam bernegara harus memakai Akhlak. Manusia mulia hanyalah dengan akhlak.
Manusia kan hina kalau tidak berakhlak. Harta dan jabatan tak menjadi ukuran. Betul. Amin. Mantap. Oke. Oke. Sekali lagi. Coba. Mantap. Manusia adalah sebaiknya ciptaan. Akhlak membedakan manusia dan hewan. Karena hewan tidak punya keimanan dan tak punya pemikiran. Betul. Hidup bebas tidak terikat oleh hukum dan juga peraturan. Dararam daram daram dam, dararam daram daram dam, dararam daram daram dam, dararam daram daram dam. Dalam pergaulan harus memakai akhlak. Di dalam perjuangan harus memakai akhlak. Dalam pemerintahan harus memakai akhlak. Kehidupan indah hanyalah dengan akhlak. Damai dan sentosa hanyalah dengan akhlak. Kalau tak berakhlak, orang gila, negara jadi rusak. Ayo berakhlak. Dararam daram daram dam, dararam daram daram dam, dararam daram daram dam, dararam daram daram dam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Pak Haji Oma Irama, salam sehat selalu Pak Haji Oma Irama, amin ya rabbal alamin. Kenapa? Alhamdulillah. Demikianlah Mau'idul Hasanah yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Roma Irama. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami haturkan terima kasih kepada Kiai Haji Roma Irama.